Ini ya, chapter 10 itu, oh ya saya ingatkan lagi, tugas kelompoknya kan untuk yang chapter 9 itu problem 9, 10, dan CA 95 itu maksimal hari ini dikumpulkannya ya. Sedangkan untuk yang chapter 10 itu latihan soal. Latihan soalnya BE 10.2. Dikerjakan untuk dikumpulkan minggu depan ya. BE 10.2, kemudian E 10.5, dan E 10.12. BE 10.2, E 10.5, E 10.12. Ibu, yang pengumpulan tugas kelompok chapter 9 itu maksimal jam berapa Bu hari ini, Bu? Sebelum jam 12 ya. Pokoknya masih masuk dalam hari ini gitu ya. Oh, hari ini. 12 malam, Bu? Atau Ya, jam 12? sebelum jam 12 malam. Sebelum jam. Oh, Kalau iya, jam Bu. 12 nanti sudah masuk hari besoknya. Ada lagi pertanyaan untuk ini chapter yang 10? Sudah cukup jelas mudah-mudahan ya. Izin tanya, Bu. Ya, boleh. Yang tadi Bu terkait kan seharusnya dia tuh butuh uang 70.000 lagi ya Bu. Tapi kok dia ngambilnya tuh dari kedua hutang yang dua hutang yang tahun sebelumnya. Seharusnya kalau dia ngambil satu yang misalnya yang temponya 5 tahun itu kan bisa memenuhi Bu. Itu gimana ya Bu? Ya, karena sudah tercampur. Jadi gini, kan perusahaan itu butuhnya dana total sampai selesai itu kan 1.500.000 tadi ya. Tapi kan cuma pinjam bank itu 750 ya. Berarti asumsinya perusahaan itu kan sudah punya uang. Sudah punya uang sebelumnya, uang sendiri cash gitu ya. Cashnya kurang. Nah, karena cash yang dimiliki itu mengandung dua jenis hutang dari tahun sebelumnya, maka dalam menghitung average-nya kita harus memperhitungkan hutang yang dua jenis hutang itu. Tidak boleh salah satu. Soalnya sudah bercampur dan belum jatuh tempo. Kan jadi sulit diuraikan ya, ini dari hutang yang mana gitu ya. Nah, karena sulit diuraikan secara konservatisme, maka kemudian oh ya sudah kita average saja dari dua jenis hutang tersebut. Kenapa? Karena asumsinya kedua hutang itu pada saat terjadi pembangunan itu belum jatuh tempo. Ya, dua hutang yang sebelumnya. Maka untuk average accumulate-nya tetap harus dihitung. Oke. Dan nanti kalau 3 hutang gimana Bu? Ya 3 hutang semuanya. Terus kalau perusahaan itu ada 3 hutang, tetapi yang satu di saat pembangunan itu sudah jatuh tempo. Ya berarti itu pertanyaan mengecoh kan gitu ya. Pertanyaan mengecoh. Nah hutang yang sudah jatuh tempo ketika pembangunan tidak perlu kita perhitungkan gitu ya. Terus kalau misalnya hutangnya itu di tengah-tengah, jatuh temponya di tengah-tengah pembangunan, ya tinggal kita hitung bulan yang dilalui saja kan gitu. Logikanya seperti itu. Ya misalnya ada 3 hutang gitu ya. Ini sebentar saya ilustrasikan lagi. Ini ya. Nah misalnya di sini ada lagi, ini kan enak ya contohnya pas 31 Desember semuanya ya. Nah, gimana kalau ada satu hutang lagi, dia itu jatuh temponya tidak di 31 Desember, kan bisa aja ya. Misalnya jatuh temponya di 1 Mei, Bu, enggak 31 Desember, 1 Mei 2015. Lah bagaimana itu nanti? Ya, berarti di sini ketika menghitung ini, menghitung prinsipal ini, ya, kita juga harus mempertimbangkan bulannya, gitu ya. Ini kan interest 1 tahun penuh. Tetapi misalnya ada satu jenis
satu jenis hutang gitu ya. Misalnya bunganya 10%, 12% per tahun, tapi cuma 5 bulan gitu ya. 5 bulan. Nilainya 500 misalnya. 500.000. Kalau 5 bulan berarti di sini harus kali 5/12 gitu ya. Paham nggak? Ya, jadi kita harus perhatikan juga waktunya. Ya, ini kebetulan contohnya pas gampang, pas 31 Desember. Loh, kalau nggak 31 Desember, tapi di tengah-tengah gitu boleh nggak? Ya boleh. Bahkan itu mungkin banyak terjadi ya. Kalau realnya itu kan perusahaan nggak ada yang seideal ini. Kita pokoknya jangan pinjam di tengah-tengah tahun kan nggak mungkin ya. Itu kan kayak, maksudnya nggak mungkin persis kayak gini. Ya, pengennya sih kalau akuntan yang gampang ya di akhir tahun, awal tahun gitu. Tapi kan tidak bisa, bisnis tidak bisa diatur seperti itu. Nah, caranya adalah kita bobotkan waktunya di sini. Ya, ini kebetulan 31 Desember. Kalau ini misalnya nggak 31 Desember ya, ya di sini harus ada bulannya berapa per berapa gitu. Gitu. Jelas ya? Ada lagi pertanyaan? Ya, nanti kalau ujian saya beri yang seperti itu ya. Jadi Anda harus paham ini hutangnya nggak usah ada yang dimasukkan, ada yang dimasukkan sebagian, ada yang seluruhnya gitu ya. Ya. Nah, ini konsep karena ini pertanyaan konsep. Bisa jadi nanti ujian saya keluarkan hutangnya ada 4 jenis. Yang satu nggak usah masuk, yang dua masuk penuh, yang satu masuk sebagian seperti itu ya. Jadi harus ingat karena ini konsep. Oke. Ada lagi pertanyaan? Saya, Bu. Ya, boleh. Untuk properti yang diinvestasikan itu apakah masuk di kategori aset tetap apa gimana, Bu? Properti yang diinvestasikan maksudnya? Properti ini, Bu, yang diinvestasikan itu propertinya kita akui sebagai aset apa, Bu? Aset tetap atau gimana? Hutang yang diinvestasikan maksudnya tuh Propertinya, Bu, properti yang dimiliki perusahaan apabila diinvestasikan itu diakui sebagai propertinya diakui sebagai aset apa gimana, Bu? Tetap diakui sebagai aset atau apa? Diinvestasikan tuh maksudnya di gimana? Kan kalau aset tetap itu bukan untuk dijual, bukan untuk diapa-apakan, tapi untuk digunakan operasi ya. Oh iya. Iya, jadi kalau diinvestasikan ya dia aset investasi maksudnya. Nanti pembahasannya itu di investment gitu. Jadi misalnya beli aset tapi memang untuk investasi kan gitu ya. Misalnya bangun gedung untuk nanti disewakan. Itu kan maksud Anda ya? Iya, Bu. Iya, bangun gedung untuk disewakan ya, atau bangun gedung untuk dijual. Nah, berarti kan propertinya ini bukan aset tetap karena dia ada penggunaan lain. Kalau di yang chapter 10 ini adalah properti yang nantinya memang untuk kegiatan operasi gitu. Bukan untuk investment ya. Oh iya. Ya, pertanyaan yang bagus ya, pengembangan. Karena bisa aja berkembang kan ini ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Makasih, Bu. Ya. Saya, Bu, ingin bertanya. Ya, boleh. Mas ya. Kenapa kok bisa utang bunga tadi dikapitalisasi aset yang asalnya kan kewajiban kita kok menjadi kepemilikan kita, aset kita itu gimana, Bu? Saya kurang jelas tadi. Oh iya. Dan Oke. apakah itu kapitalisasi aset itu hanya berlaku pada konstruksi, pada pembangunan gitu? Selain konstruksi, apakah bisa juga kapitalisasi aset gitu, Bu? Terima kasih. Oke, ya. Kapitalisasi bunga ya, interest capitalized. Kenapa ya? Itu bunga itu kan harusnya beban bunga kok malah dimasukkan aset tetap. Ya, karena ini hutang yang dilakukan itu untuk memperoleh aset tetap gitu ya. Nah, secara akuntansi diperkenankan karena ini masuk dalam prinsip akuntansi going concern ya. Jadi bunga tersebut sebagian boleh dikapitalisasikan. Alasannya adalah
karena hutang yang dilakukan itu memang untuk membangun suatu aset tetap. Ya. Nah, aset tetap yang dibangun dengan hutang itu interestnya boleh dikapitalisasi, itu bukan hanya untuk gedung, tetapi untuk alat produksi juga bisa ya. Jadi misalnya nih kalau di penambangan gitu ya, membuat apa sih kalau mau melakukan penambangan itu kan ada mungkin ada sarana prasarana equipment yang perlu diinstal gitu ya. Dan itu bisa beberapa bulan gitu membuat installment. Nah, model equipment yang seperti itu juga boleh ya, boleh dikapitalisasi. Ya, jadi tidak harus gedung. Cuma memang untuk membangun konstruksi yang sifatnya equipment seperti itu mungkin tidak selama gedung ya. Kalau gedung mungkin bisa lebih dari 1 tahun, tetapi kalau untuk equipment seperti itu mungkin kurang dari 1 tahun. Tapi tetap boleh ya dilakukan kapitalisasi. Ya, jadi begitu. Jadi alasannya adalah hutang yang dilakukan itu untuk mendanai perolehan aset tetap ya. Kan tadi secara konsep di bagian ini ya, di bagian konsep mana? Nih ya, jadi secara akuntansi yang dimaksud cost of building, cost of equipment itu kan bukan hanya biaya yang dikeluarkan untuk membuat barang tersebut atau membuat gedung tersebut, tetapi ada other cost gitu ya, ada biaya-biaya yang mengiringi sampai dengan aset tetap tersebut siap untuk digunakan. Ya, nah kebetulan di sini biaya yang mengiringi adalah biaya bunga. Tetapi tidak boleh semuanya diakui sebagai kapitalisasi aset, tetapi hanya sebagian saja gitu untuk biaya bunga. Ya. Seperti itu. Jadi underlying konsepnya begitu. Gimana Mas Abdul Razak? Sudah cukup, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama ya. Oke. Ada lagi mungkin? Nah, nanti untuk meyakinkan ini IFRS-nya ada di ini ya. Untuk chapter ini pakai IFRS yang mana? Ini. Page 469 ya. Jadi kalau punya IFRS bisa dibuka-buka nanti ya. Bunyinya apa sih gitu aslinya gitu, naskah aslinya. Ya. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, nanti coba kita cek apakah kita sudah paham betul atau tidak dengan learning objective 1 sampai 4 gitu ya, dikerjakan soalnya tadi ya. Ini kan soalnya ada banyak ya, untuk chapter 10 ini latihan soalnya ada banyak yang diwajibkan gitu ya, yang disunahkan lebih banyak lagi sebetulnya ya. Ya terserah nanti Anda ya. Nah, untuk latihan soalnya itu DE 10.2, E 10.5, dan E 10.12. Itu dikumpulkannya minggu depan ya sebelum perkuliahan. Oke. Sudah jelas? Ibu, berarti yang tadi Ibu sebutin yang 5 sama 12 itu dikumpulin minggu depan, Bu, bukan hari ini? Bukan hari ini. Yang hari ini yang tugas kelompok ya. Oh, yang tugas kelompok chapter 9 kemarin? Iya. Oh, iya ya, Bu, ya. Baik, Bu. Ya, oke. Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, semoga bisa dipahami, dimasukkan dalam pemahaman Anda semuanya gitu ya. Jangan sampai lupa sebentar lagi sudah UTS ya. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.
Ya, sama-sama.